Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali kita berjumpa di Syafaat Malam. Bapak Ibu Saudara, ada seorang anak dan ibu yang sedang berbelanja ke supermarket. Mereka memiliki list belanjaan yang sudah dicatat di rumah. Salah satu dari catatan itu adalah sampo untuk ayah. Si ibu pun meminta tolong kepada si anak untuk mengambilkan sampo yang biasa ayahnya pakai. Lalu ketika kembali, si ibu terbelalak dan berkata, "Itu bukan sampo yang biasa ayah pakai, itu sampo bayi. Sana kembalikan ke tempatnya." Lalu si anak dengan muka yang agak muram, lalu ia berkata, "Tapi sampo ini lebih baik untuk ayah. Sampo ini tidak pedih di mata, sehingga ketika ayah nanti sampoan, jika terkena busanya, ayah tidak perlu menangis." Si ibu pun terdiam, Bapak Ibu Saudara. Ia terdiam lalu ia berkata kepada si anak, "Ya sudah, kita beli sampo yang ini untuk ayah." Bapak Ibu Saudara, ibu ini memberikan ruang kepada si anak, menunjukkan cinta kasihnya kepada sang ayah dengan memberikan sampo bayi. Dan bukankah cerita ini adalah cerita sederhana namun indah? Ketika si ibu memberikan ruang untuk anak mengekspresikan cintanya. Jika kita refleksikan dalam kehidupan kita, bukankah dalam keseharian kita juga seringkali abai terhadap cara-cara orang mengasihi kita dengan cara yang berbeda dan unik. Seringkali kita mengukurnya justru dengan ukuran kita, kacamata kita. Kita terbiasa mengatakan, "Bukan begitu cara mengasihi orang. Harusnya kasih itu seperti ini," dan seterusnya. Sehingga ruang kasih itu menjadi sangat terbatas. Bahkan seringkali justru membuat orang-orang di sekitar menjadi abai atau takut untuk menunjukkan cinta kasihnya. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, ada di dalam Alkitab ada juga tokoh yang menunjukkan ekspresi cinta kasihnya dengan cara yang unik, yaitu Maria. Di dalam Injil Yohanes, pasalnya yang ke-12 ayat ke-3 sampai ke-5 berkata demikian. "Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, 'Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?'" Bapak, Ibu, Saudara, sebagian atau mungkin kita semua sudah familiar dengan cerita ini. Tuhan Yesus, dari cerita ini Tuhan Yesus memberikan ruang bagi Maria untuk menunjukkan cintanya dengan membiarkan ia meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Cara yang unik, cara yang tidak biasa. Namun begitulah Tuhan Yesus yang memberikan kesempatan bagi orang lain mengekspresikan cinta yang tulus bagi dan buat dirinya. Dan Bapak, Ibu, Saudara, mari kita juga memberikan ruang bagi sesama kita, bagi keluarga, bagi rekan kerja, bagi teman sepelayanan, untuk menunjukkan cinta dan ekspresi kasih mereka kepada kita. Dan mari kita juga menunjukkan cinta dan ekspresi kasih kita kepada sesama. Sehingga dalam hidup kita sehari-hari, kita bisa terus melihat bagaimana Allah menempatkan orang lain yang menunjukkan cintanya yang tulus bagi kita. Dan kita pun selalu diberikan kesempatan untuk juga mengekspresikan kasih yang sama. Karena itu Bapak Ibu Saudara, selamat menemukan dan menjadi atau menunjukkan cinta kasih yang tulus kepada sesama kita. Tuhan memberkati kita.
Mari kita menaikkan syafaat-syafaat kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk anugerah kasih-Mu yang kami rasakan dalam kehidupan kami. Kami dapat mengalami cinta kasih Tuhan ketika Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan. Ketika sinar mentari boleh menghangatkan tubuh kami, ketika kami boleh hidup di tengah-tengah keluarga yang kami kasihi dan cintai. Saat ini ya Tuhan, kami mau bersama-sama berdoa mengucap syukur untuk setiap orang yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan kami. Untuk orang-orang yang menunjukkan cinta kasih-Nya kepada kami dengan ragam cara yang mereka ungkapkan dan ekspresikan. Kami juga ya Tuhan mau bersyukur bahwa kami masih Tuhan berikan kesempatan untuk juga menunjukkan cinta kasih kepada sesama kami dan kepada Tuhan dengan berbagai cara yang dapat kami lakukan. Kiranya ya Tuhan kami boleh terus dapat mengasah kepekaan kami, menemukan betapa cinta kasih Tuhan ada begitu banyak dan ada begitu banyak juga orang yang mengasihi kami dalam kehidupan kami. Saat ini kami juga mau berdoa ya Allah untuk teman, saudara, kerabat, orang yang kami kasih yang sedang sakit. Tuhan, kiranya Engkau yang juga menyertai mereka di dalam masa sukar yang mereka alami saat ini. Kiranya pemulihan boleh juga dapat dirasakan dan pengharapan boleh terus tinggal di dalam hati mereka. Sehingga mereka boleh terus percaya bahwa ada Tuhan yang bersama-sama dengan mereka, yang memiliki kuasa untuk memberikan pemulihan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Ibu Damayanti, juga untuk pemulihan Bapak Kunjung, serta Ibu Susi Ernawati. Juga bagi saudara, kerabat, orang-orang yang kami kasihi, yang saat ini tidak kami sebutkan namanya. Namun kami mengingatnya di dalam doa kami. Kiranya Tuhan, Engkau yang memulihkan mereka di dalam setiap proses yang harus mereka jalani. Saat ini ya Tuhan kami juga berdoa untuk bangsa dan negara. Kiranya pemulihan ekonomi, pemulihan sosial, supaya menjadikan kondisi lebih baik ya Tuhan. Serta situasi politik yang sudah semakin dekat dalam pemilihan untuk pemilu di tahun depan. Kiranya ya Tuhan, Engkau yang berkarya di negeri kami melalui pemimpin-pemimpin yang ada, sehingga dalam keputusan kebijakan yang mereka ambil, kesejahteraan dan kedamaian boleh semakin juga bertambah di dalam negeri dan bangsa kami ini. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, kiranya di tengah situasi pandemi ini semakin banyak orang yang mengalami pemulihan, dan kiranya pandemi ini boleh terus kiranya pandemi ini boleh berlalu Tuhan, orang-orang yang sakit boleh semakin berkurang, imun tubuh kami boleh semakin kuat untuk melawan COVID-19 ini. Dan kiranya ya Allah, kami juga mau berdoa untuk perdamaian dunia. Kiranya Tuhan Engkau yang memakai kami juga untuk menjadi agen-agen perdamaian di tengah keluarga, di tengah-tengah lingkungan pekerjaan, di tengah lingkungan rumah kami, di tengah-tengah gereja. Kiranya ya Tuhan Engkau dapat memakai kami untuk membawa perdamaian dimanapun Engkau tempatkan kami. Kami juga berdoa untuk perdamaian di tengah dunia. Kiranya ya Allah, kuasa cinta kasih-Mu yang luar biasa dan besar boleh terus dirasakan dan dialami oleh banyak orang, dan kemudian dapat dibagikan kepada sesama, sehingga damai itu boleh semakin nyata di dalam kehidupan kami di tengah dunia ini. Inilah doa kami ya Tuhan, ada begitu banyak pergumulan, ungkapan masalah yang tidak dapat kami ucapkan. Namun kami percaya bahwa Tuhan mengetahui segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kami. Dan Tuhan menjawab setiap doa-doa kami. Inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Bapak, Ibu, Saudara, terima kasih sudah mengikuti syafaat malam. Nantikan syafaat malam berikutnya. Tuhan memberkati.